Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Nurul Hajar Paramita, dan ketiga teman saya yaitu ada Eka Alfianto, ada Sarhena, dan juga ada Dinda Nadia. Kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar auditing dan juga standar akuntansi bank. Baik, saya akan menjelaskan konsep dasar auditing. Auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang laporan keuangan suatu entitas, dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan tersebut. Tujuan utama audit adalah memberikan opini independen tentang kewajaran laporan keuangan. Ada 3 jenis audit utama, yaitu yang pertama adalah audit laporan keuangan, yang kedua ada audit kepatuhan, dan yang ketiga ada audit operasional. Seorang auditor harus bersikap objektif, independen, dan profesional dalam mengaudit. Tentang proses audit. Yang pertama, perencanaan audit. Auditor memahami bisnis klien dan risiko yang mungkin timbul. Nah, tapi ini penting untuk menentukan strategi audit yang efektif. Misalnya, auditor menganalisis jenis usaha, klien, transaksi keuangan yang rawan kesalahan, serta risiko kecurangan. Terus yang kedua, pelaksanaan audit. Pada tahap ini, auditor melakukan pengujian bukti dengan cara melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan pihak terkait, observasi, hingga pengujian langsung atas transaksi keuangan. Tujuannya untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan fakta dan standar yang berlaku. Terus yang ketiga, pelaporan audit. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan audit. Laporan ini berisi opini auditor yang bisa berupa wajar tanpa pengecualian, laporan sesuai standar, wajar dengan pengecualian, ada beberapa masalah kecil, tidak wajar, laporan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Terus menolak memberi opini. Auditor tidak bisa menyimpulkan karena bukti kurang. Nah, laporan audit ini sangat penting bagi pemegang saham, manajemen, dan regulator karena menjadi dasar pengambilan keputusan. Intinya, proses audit adalah rangkaian kegiatan mulai dari merencanakan pemeriksaan, pengumpulan bukti, hingga memberikan opini dalam bentuk laporan resmi yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Terima kasih. Selanjutnya ada standar akuntansi bank. Bank memiliki karakteristik akuntansi yang berbeda dengan perusahaan biasa sehingga memerlukan standar khusus. Di Indonesia, standar akuntansi untuk bank mengacu pada PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu antara lain PSAK 50 dan 55 atau instrumen keuangan. Yang kedua ada PSAK 60 yaitu tentang pengungkapan instrumen keuangan. Selanjutnya ada PSAK 71 yaitu penilaian aset keuangan berdasarkan expected credit loss atau ECL. Tujuan penerapan standar ini adalah agar laporan keuangan bank mencerminkan risiko dan kinerja keuangan secara wajar. Selanjutnya, sebagai contoh, kita bisa lihat kasus audit di Bank XYZ. Auditor menemukan bahwa bank belum menerapkan PSAK 71 secara benar, sehingga pencatatan cadangan kerugian kredit terlalu kecil. Setelah audit dilakukan, bank melakukan penyesuaian sehingga laporan menjadi lebih wajar dan sesuai standar. Ini menunjukkan bahwa audit dan standar akuntansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sektor perbankan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah audit adalah proses independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam perbankan, penerapan standar akuntansi khusus seperti PSAK 50, 55, 60, dan 71 sangat penting agar laporan mencerminkan risiko secara wajar. Audit membantu menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.